kemudian tempat wisata tetap dibuka, harusnya mudik juga bisa dilakukan karena masyarakat juga udah sadar gitu. Halo masyarakat berpikiran terbuka. Selamat datang di Sudut Pandang. edisi Lebaran. Betul sekali. Kalau kemarin kita udah membahas tentang ibu rumah tangga plus ibu karir atau ibu pekerja. Hari ini kita akan bahas pro kontra mudik. Nah, jadi nanti akan ada tim pro mudik dan ada tim kontra mudik, yang mana berarti kalau misalnya pro sama mudik berarti tidak mengikuti anjuran pemerintah. Iya, karena biasanya kan tradisi di Indonesia itu kalau misalnya Lebaran ya pasti mudik atau dilik atau Iya, pulang betul. kampung ketemu sama Kalau keluarga. kamu? Tapi karena corona ya kita ada keterbatasan waktu, itu sudah dulu. Oke, Yoga aslinya mudik apa enggak? Aku aslinya kan di Balikpapan. Jadi ya udah sih, orang mungkin tua ke di sini tempat aja ya. orang tua aja, tapi dibatasin ke rumah keluarganya atau ke rumah teman-teman nggak dulu. Oke. Ya, Kalau keluar aku kota di juga seberang nggak nih, jadi kayak aku pengen mudik karena aku pengen ketemu orang tua di seberang. Tapi karena sekarang kita pasangan, jadi ketika satu mengambil keputusan, kedua harus melakukan ya. dulu. Oke deh, kita pilih. langsung aja ya teman-teman. Ini aku udah siapin kertas, satunya pro mudik, satunya kontra mudik. Silakan Yoga pilih. Cocok-cocok. Bingung banget sih Bapak. Oh, iya. Oke, 1, 2, 3 kita buka. Boleh kasih lihat kamera? Kontra mudik. Oke, aku pro mudik. Ya, aku tidak mengikuti pemerintah ya. Oke, Agak kita bakal serem ya. debat dalam waktu 5 menit ya. Betul, ini singkat aja kita berdebat. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman semua. Untuk dan gak mudik ya elah. Semoga bisa membuka sudut pandang teman-teman semua, apakah akan memilih mudik atau nggak mudik. Tapi sebenarnya ini kita bukan menentukan pilihan, tapi hanya menyampaikan sudut pandang antara dua sudut pandang yang berbeda. Dari pemikiran kita masing-masing dan Ya. juga udah sedikit research juga ya terkait apa yang sedang terjadi saat ini. Karena Ya. ini adalah topik yang sedang hot-hotnya gitu. Nah, dan juga semoga teman-teman mengambil sudut pandang yang baik. Kalau misalnya ada perkataan yang kurang berkenan, silahkan diabaikan saja. Oke, kalau gitu kita shoot dulu. Oke, sih. Kali ini yang menang atau kalah yang dulu ngomong? Yang kalah. Oke, yang kalah ya. Sudutin batu kertas ya. Betul. Ya, yang kalah. Aku kalah ya. Oke, pro kontra mudik. Kita stopwatch dulu. Kita stopwatch dari sekarang. Untuk Cahaya yang sudut pandangnya adalah orang yang pro sama mudik. Iya, kenapa pengen mudik? Oke, ya karena untuk orang-orang yang jarang ketemu sama orang tuanya, ya mudik itu adalah suatu hal yang dinanti-nanti setiap tahunnya Yoga. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah tahun lalu kita udah merasakan pandemi dan kita sudah harus merelakan diri untuk tidak bisa bertemu dengan keluarga tersayang, dan bahkan banyak juga di berita ya yang beredar bahwasanya tahun lalu aku udah nggak pergi, ternyata orang tua aku meninggal dan akhirnya aku tidak bertemu dengannya sampai saat ini. Ini terkhusus untuk orang-orang yang bekerjanya di kota metropolitan seperti Jakarta, mungkin kota Balikpapan, atau yang jauh seperti kerja-kerja di site. Nah itu kan sangat sulit ya kalau kita hari Lebaran yang biasanya liburnya cukup banyak, cukup panjang, yang harusnya bisa pulang ke kampung atau pulang ke daerah di mana orang tua atau keluarga kita berada, dan akhirnya karena ada virus corona yang sebenarnya sekarang masyarakatnya menurut aku udah lumayan cukup sadar, tapi sayangnya masih harus kitanya sesuai anjuran pemerintah melakukan tidak boleh mudik begitu. Nah, ini yang bahaya juga sebenarnya. Kalau misalnya tahun lalu, walaupun kita juga masih di pandemi corona dan tahun ini masih, kenapa pemerintah itu melarang mudik atau membuat kebijakan untuk tidak mudik dulu di tahun ini? Karena ya masa-masa kritis itu yang masa-masa seperti ini. Walaupun kita sudah melewati 1 tahun corona, itu kan kalau tahun lalu memang gempar-gemparnya banyak banget peningkatan kasusnya. Nah, tahun ini memang ada pengurangan kasus. Betul. Nah, tapi saat ada pengurangan kasus itu ada titik kritis. Ketika ada titik kritis itu, dan misalnya mudik kan itu juga silaturahmi yang juga membuat masa yang lumayan besar ya. Jadi kontak fisiknya banyak. Kalau misalnya sesi coronanya, pandemi coronanya sudah turun, tapi misalnya mudik diizinkan atau teman-teman banyak ikut mudik, nah otomatis kasusnya itu bisa meningkat lagi. Tapi apa bedanya Yoga? Maksudnya kita lihat ini menjelang Lebaran mau tetap dibuka. Orang-orang pada belanja baju Lebaran, kita juga rame-rame di suatu tempat. Dan tahun lalu mungkin oke, kita nggak bisa mudik karena kesadaran kita untuk menggunakan masker, memakai hand sanitizer, mencuci tangan itu belum sesadar itu. Tapi karena udah 1 tahun, harusnya masyarakat itu sudah lebih sadar. Oh iya ada corona, jadi sudah lebih tetap patuh sama protokol kesehatan. That's it, Gitu. karena sudah semakin sadar, jadi harusnya semakin sadar tahu, oh ya udah nih aku nggak usah mudik dulu karena takut menyalur
menelurkan atau mentransmisi virus corona yang ada di diri kita atau di diri orang lain. Iya, tapi karena sekarang Nah, kalau masalah yang mall tadi, mengurangi kan, kalau yang masalah kayak yang tahun lalu yang sangat banyak. Nah, kalau yang masalah mall tadi itu kan ada prokesnya sendiri. Kalau memang mall itu mengabaikan prokes atau protokol kesehatan, ya itu bisa ditindak loh sesuai dengan Ya udah, aturan yang berlaku. berarti kan mudik juga bisa dilakukan hal seperti itu Ya, kan? that's why pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak mudik dulu, dan bahkan Ya, sebagian maksudnya- besar anggota kepolisian itu dilakukan penyekatan, penjagaan di titik-titik tertentu untuk mengurangi masa yang mudik itu. Iya, makanya coba lihat tadi baru aja juga di berita orang-orang seperti demo ya, tapi dikatakan bukan demo, berkumpul pada saat penjagaan kepolisian, mereka lari semuanya bareng-bareng gitu, sakingnya pengen ketemu sama keluarganya, takut kita nggak ada yang tahu umur ya, umurnya tidak tahu, orang tua yang semakin menua dan umurnya ternyata tidak tersisa sampai tahun depan, makanya banyak yang rela mati-matian untuk tetap mudik, dan mereka itu juga sadar, masyarakat itu juga sadar bahwasanya akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak salaman, kita tetap namaste. Maksudnya kalau misalnya kita bandingkan ya yoga dengan pernikahan yang mengumpulkan banyak orang, ya itu yang saya bilang tadi, mall, kemudian tempat wisata tetap dibuka, harusnya mudik juga bisa dilakukan karena masyarakat juga udah sadar gitu loh. Ya, sebenarnya kalau masalah masyarakat sadar atau enggak, berarti kalau misalnya sadar untuk mudik, dia harus melakukan tes swab dulu paling enggak cuma rapid test. Kan kalau rapid test itu persentasenya untuk mengetahui bahwa kita tertular virus corona atau tidak itu kan kecil. Nah, kalau swab memang biayanya lebih besar. Berarti kalau kita ingin mudik atau misalnya ingin bertemu keluarga, kita harus artinya mengorbankan biaya. Nah, makanya, tapi kan kita lihat sendiri bahwa masyarakat kita itu untuk mengeluarkan biaya yang sebegitu besar itu juga pasti mikir 2 kali. Iya, kadang-kadang mikirin buat THR adik keluarga aja masih That's agak why. sulit, Makanya disuruh kan- bayar SPCR yang satu jutaan gitu kan. Nah, that's why. Makanya kalau mudik online lebih enak tuh, THR-nya juga berkurang tuh. Karena selain kita mengurangi penyebaran virus corona, silaturahmi masih tetap bisa jalan karena bisa lewat Zoom call, WhatsApp call, tapi video beda, call. rasa bertemu secara online sama bertemu secara langsung itu berbeda. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya yang sudah sarjana kena virus COVID itu ngerasain bahwa kalau misalnya kita kena COVID itu sakit banget. Mungkin ada beberapa teman yang tanpa gejala, tapi kalau misalnya teman-teman yang kena gejala itu sakitnya super, bahkan bisa timbul komplikasi-komplikasi lain, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang pengen dicegah. Ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya sudah sampai titik kritis, baru pemerintah, oh ya udah kalian mudik aja, atau misalnya tidak melarang mudik, nah itu bisa buat break point yang bisa membuat peningkatan kasus lain. Makanya kenapa ada dilarang mudik atau dibatasi dulu mudiknya. Iya, lebih tepatnya dilarang mudik ya. Kalau misalnya tentang COVID-19 itu sendiri kan kita juga butuh imun untuk berbahagia begitu Yoga. Jadi ya bertemu keluarga akan menambah hormon kebahagiaan di dalam tubuh. Jadi anggota tubuh yang lain ikut bahagia juga. Semoga ya. Oke, waktunya udah habis, Yoga udah 5 menit. Ya, yang penting kalau misalnya teman-teman mau misalnya keluar daerah atau ingin mengunjungi keluarga, yang terpenting adalah mematuhi protokol kesehatan dan melihat apa sih syarat-syaratnya, mulai dari tes swab, nggak cuma rapid aja. Aduh, tes swab mahal banget Iya, ya, that's Shay. why. Kita bisa Tes pikir swab 2 kali. untuk benar-benar make sure bahwa kita nggak membawa virus ke keluarga tercinta. Iya, kalau aku sih memang tim yang pro mudik ya, pasti kita semua kangen sama keluarga kita, teman-teman. Tapi saya yakin pemerintah itu melakukan anjuran seperti ini pasti itu ada alasannya. Itu untuk kebaikan kita semua. Sama lah kayak orang tua kita ngelarang ini, ngelarang itu. Karena apa? Untuk kebaikan kita semua. Tapi ingat bahwa kita masih di zona yang masih ada penyebaran virus coronanya, dan ini juga virus yang juga bisa menyebabkan bahkan kematian. Teman-teman tetap selalu jaga protokol kesehatan, dan juga pemerintah juga harus berlaku adil. Adil seperti apa? Kalau memang masyarakat Indonesia dibatasi mudik, WNI yang dari luar negeri itu juga harus dibatasi masuk ke Indonesia. Karena selain WNA. Contohnya yang apalagi yang orang India ya, Benar. yang lagi hits ini. Ya, jadi kalau misalnya kita masyarakat Indonesia dibatasi mudik, nanti WNA atau warga negara asing yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu juga harus dibatasi, harus lebih ketat lagi. Iya, jadi masyarakat juga paham, tidak merasa murka sama pemerintah begitu. Ya, jadi kan kayak kita sakit hati ya, misalnya kita dibatasin mudik, tapi kalau WNA masuk ke kita itu nggak dibatasin. Jadi sebenarnya kita bakal dukung semua kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona. Betul. Selama itu adil, jadi kita nggak mudik dulu, di rumah aja dulu, bisa lewat Zoom call atau video call, dan juga penyebaran kasus WNA yang dari luar negeri untuk Indonesia itu dibatasi. Betul sekali, karena apalah arti kekayaan, apalah arti kebersamaan kalau kesehatan kita ternyata terganggu gitu teman-teman. Jadi kesehatan itu memang nomor 1, jadi kita harus tetap mematuhi kebijakan pemerintah. Karena nggak sehat nggak dapat uang, kecuali kita dapat warisan. Terus bisa walaupun kita sakit tetap dapat uang tuh. Iya, tapi kalau misalnya sakit dapat warisan, kalau COVID ya warisannya turun lagi gitu. Makanya tetap jaga kesehatan teman-teman, pokoknya imunnya harus selalu baik. Mungkin itu aja ya di sudut pandang kali ini teman-teman. Berdebat itu
bukan menjatuhkan lawan atau menjudge lawan, tapi kita bertukar pikiran untuk mencapai satu tujuan yang sama. That's it. Dan semoga konten dari sudut pandang bermanfaat dan bisa teman-teman ambil yang baiknya. Iya, oke teman-teman, kalau gitu kami Raya, kita juga mau ucapkan minal aizin wal faizin, Mohon maaf lahir dan batin. yoga dan cahaya ya. Bye bye. Jangan lupa kasih juga opini teman-teman di komen di bawah. Iya, dan juga bisa kasih saran untuk next sudut pandang bahas topik apa ya. Yes. Bye bye. Bye semuanya.